Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali Al-Fagir Isa Al-Kaf bisa menemani ikhwan akhwat sekalian di acara tausiah siang bersama Kang Ondi dan juga bersama murid-murid magangnya ini. Dari SMA mana ente? SMK Taruna Bakti, Masya Allah. Bersama Mas Algi juga di meja operator. Bersama guru kita bersama Ustaz Fawaz Abizawiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanu. Said Isa hari ini nawir deh. Munawir ya? Iya, Masya Allah. Walaupun akaf antum tapi Munawir. Seperti Al-Munawir. Pak Haji Munawir. Al-Munawar. Al-Munawar. Di siang hari ini, kawan-kawan, kita akan membahas taujihat atau nasihat dari salah seorang tokoh ulama besar di Jawa Timur ya, Ustaz. Nah. Masya Allah. Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Siapa beliau? Alangkah baiknya, tapi sebelum saya memperkenalkan Kiai Haji Ihya Ulumuddin, kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Kami haturkan untuk segenap pendengar setia Radio Silaturahim AM 79 untuk Islam yang satu. Begitupun radio-radio yang siang hari ini sedang ikut memancarkan kajian tausiah siang Rasil AM 729, baik yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banyuwangi hingga Bali. Tak lupa situ Bondowosonya. Kemudian yang ada juga di belahan Sumatera, Pulau Sumatera, mulai dari Palembangnya, Batam hingga Aceh. Kemudian juga yang ada di Kepulauan Kalimantan, ya, termasuk juga di Palu, Sulawesi hingga di Papua. Dan juga yang menyimak melalui kanal Radio Garden Internasional, ya, atau Rasil TV YouTube di mana saja berada. Mari kita buka kajian tausiah siang hari ini. Spesial hari ini kita akan mendengarkan melalui lisan kami ini taujih atau tausiah atau taujihat yang disampaikan oleh Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin sebagai Al-Aminul Am dari Persatuan Alumni Makkah, alumni Ma'had di Rusaifah yang diasuh dibina oleh Abuya Almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, perkumpulan ini atau multaqa ini diadakan pekan lalu di sebuah pesantren di wilayah Sentul, asuhan Kiai Haji Mu'ti Ali. Kalau tidak salah namanya pesantren Nurus Salam, ya. Beliau sampaikan tausiah ini memang arah pembicaraannya untuk para alumni dakhili, jiwari ataupun khariji dari ribat Maliki di Rusaifah Makkah, namun isinya adalah taujihat secara umum untuk menggalang persatuan umat. Nah, ini dipesankan oleh gurunda kita Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas untuk dibacakan di Radio Silaturahim dan Rasil TV karena isinya begitu bagus untuk disampaikan kepada umat Islam pada umumnya. Nah, ini kita akan mulai dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Tak lupa kita niatkan untuk kebaikan umat Islam, ya, untuk persatuan umat Islam dan untuk Islam yang satu. Tak lupa juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar kita semua pendengar pemirsa Allah jadikan kita semua min ahlil Fatihah. Dan juga bermohon kepada Allah untuk guru-guru kita yang masih hidup, khususnya founder Radio Silaturahim Ustadzuna Al-Murabbi Husain bin Hamid Al-Attas hafizahullahu ta'ala wara'ah, juga untuk guru kita Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, guru kami Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abuya Ki Haji Ghazali Musannif, Abah Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Asembaris Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Condet. Kemudian untuk guru-guru kami yang ada di belahan luar negeri sana, di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Bal-Faqih di Ribat Tarim, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Darul Mustafa Tarim, kemudian Al-Habib Abuya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Rusaifah Makkah, kemudian Abna Said Abbas Said Alawi dan Asim Al-Maliki di Makkah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed, Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, kemudian Dr. Al-Syekh Ali Mansur Al-Kayali, kemudian Syekh Fadil Saleh As-Samirai di Baghdad,
As-Sayyid Kamal Bagir Al-Haidari, dan para ulama-ulama kita di seluruh belahan penjuru negeri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka semua usia yang panjang fi ta'atillah wa ta'ati Rasul, fi sihatin tamah wa afiatin ammah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, dipenuhi segala hajatnya. Mudah-mudahan Allah jaga mereka semua. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini saya membaca sekilas tentang bagaimana nasihat Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Memang sangat penting sekali ikhwan-akhwat untuk dibahas. Kiai Haji Ihya Ulumuddin ini salah seorang ulama di Malang tepatnya berdiam ya Ustaz ya. Di pesantren Nurul Haramain, Pujon, Malang, Jawa Timur. Masya Allah, itu ulama besar, cukup tua ya, maksudnya cukup berumur ya Ustaz ya. Lumayan lah. Lumayan berumur ya. Tapi Masya Allah, tawadunya luar biasa. Tawadunya luar biasa. Al-Fagir bersama adik waktu itu berangkat ke sana Ustaz. Masya Allah, antum sudah ketemu ya? Ketemu. Di pesantren Nurul Haramain, Pujon. Saat ini tuh cabang Nurul Haramain lebih dari 110 pesantrennya, Masya Allah. Masya Allah. Dan Alhamdulillah rezeki ketemu beliau pas beliau lagi harusnya keluar. Masya Allah. Tapi Allah takdirin ketemu dan Masya Allah orangnya menyetarakan lah dengan siapapun. Masya Allah, sangat menghormati tamu ya. Dan memang ini juga diminta oleh Ustadz Husain untuk disampaikan di Radio Rasul ini, taujih beliau setelah kunjungan Ustadz Husain di Jakarta berjumpa dengan beliau nih beberapa hari lalu selepas acara multaqah tersebut. Naam. Ya. Nah, barangkali sebelum Ustadz menjelaskan, Al-Fagir ingin menyampaikan sudut pandang, kan apa penting kita untuk mengkaji nasihat beliau, karena beliau merupakan salah seorang murid yang menjadi Aminul Am ya. Al-Aminul Am daripada murid-murid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya Ustaz ya. Ya. Di Makkah Al-Mukarramah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini ulama muhaddis, Masya Allah, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dari jalur Sina Hasan atau yang biasa dikenal dengan Al-Hasani. Beliau memiliki pesantren yang dari pesantren tersebut keluar ulama-ulama dunia yang tersebar ke seluruh dunia, salah satunya di negeri kita, alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk Abi Ihya tersebut. Dan banyak yang lain ya. Abi Ihya Ulumuddin ya Ustaz. Jadi Abu Yazid Muhammad ini dikenal dengan Al-Maliki Al-Hasani nasaban, Ba'alawi Al-Husaini mashraban. Masya Allah. Begitu. Secara sanad keilmuan juga Masya Allah sambung sama baginda Nabi Muhammad SAW. Mashroban maksudnya apa Ustaz? Berguru ya? Perguruan. Jadi secara biologis beliau Maliki dan Hasani. Naam. Tapi keilmuan beliau banyak meresap dari ilmu para sadah ala Ba'alawi. Makanya Ba'alawi Al-Husaini mashraban. Masya Allah. Nasabnya secara biologis Al-Hasani dari Sayyidina Hasan, namun sanad keilmuan banyak beliau dapatkan dari para sadah ala Ba'alawi Al-Husaini. Masya Allah. Nah, pesantren beliau di salah satu sudut kota Makkah yang bernama Ka'ki ya Ustaz. Rusaifah. Rusaifah. Tapi nama daerahnya bukan Ka'ki ya Ustaz? Bukan. Mungkin masuk wilayah Ka'ki ya. Ka'ki ya. Nanti kalau ada rezeki umroh ataupun haji bisa mampir kalau bisa masuk, karena tertutup juga ya. Ya, ada dibuka secara umum di waktu-waktu tertentu aja. Di waktu-waktu tertentu. Kalau rezeki mah insya Allah ketemu. Kalau nggak ketemu, kita bersambung ilmu saja di langit. Dan salah satu sambungan ilmunya kita akan bahas siang ini berisi taujihat dari Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Tafadhol. Yang kebetulan alhamdulillah adalah murid dari Abi Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga Ustaz. Insya Allah alhamdulillah. Mudah-mudahan bersambung. Mudah-mudahan. Ya. Dari Pujon, saya di Pujon belajar tahun 95 hingga 97 lah. 95 akhir atau masuk awal 96 hingga 97. Mengambil ilmunya Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah. Jadi bergembiralah, kalau boleh berbangga lah, bagian dari murid beliau.
dan akan kita bacakan taujihat beliau ini. Buat saya pribadi dan buat antum sekalian semua insyaallah taala. Betul, mau dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dari taujihat Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin hafizahullah wa nafa'ana bih disampaikan saat Multaqa As-Safwah, ya, As-Safwah Al-Malikiyah, bertajukan berdakwah dengan manhaj pemikiran dan laku lampah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menuju kemaslahatan dan persatuan ummah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Masyaallahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innal hamdalillah yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Fatihi Al-Khatimi Al-Nasiri Al-Hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa bismi hayatis Safwah Al-Malikiyah Al-Markaziyah uqaddimu li siyadati hadratikumul afadil taqdiri wa syukri ala husni ihtimamikum bihuduri hadzal liqa'il maimun. Syakarallahu fadlakum wa ahsana ilaikum wa zadakum min fadlih wa jazakum ahsana ma jaza ibadahus salihin wa dumtum fauqa ma rumtum amin. Khususnya kepada sahibul bait, pengasuh dan keluarga besar pesantren Fajrus Salam, Sentul Bogor, Niqobah Jabodetabek, Jakarta Bogor, Depok Tangerang Bekasi, dan segenap panitia serta pendukung Multaqa Sanawi Hayatus Safwah Al-Malikiyah ke-32 tahun 1446 Hijriah. Siyadatul hudur al-muhtaramin hafizakumullah, dengan iringan rasa syukur tiada terkira kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rasa syukur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi atas kepedulian dan belas kasihnya, bil mu'minina raufur rahim. Serta rasa syukur kepada dua guru besar kita, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Abuya As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah. Laulal maliki ma araftu maliki ay rabbi, laulal murabbi ma araftu rabbi. Izinkan kami selaku Al-Aminul Am untuk melaksanakan tugas sebagai amanah majlis pra-multaqa yang diadakan pada tanggal 28 Juli bulan lalu di sentra dakwah Al-Haramain Ketintang Barat 1 nomor 27 Surabaya untuk menyampaikan khutbatut taujih pada kesempatan multaqa ini. Multaqa ke-32 Hayat As-Safwah Al-Malikiyah yang diselenggarakan di kota Bogor ini. Pada Multaqa Sanawi ke-30 yang lalu yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo tanggal 24-25 Safar tahun 1444 Hijriah bertepatan tanggal 21-22 September tahun 2022. Tema Multaqa kita saat itu adalah urgensi memiliki guru murabbi. Kemudian pada Multaqa ke-31 kemarin yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon Malang tanggal 13-14 September tahun 2023, tajuk Multaqa kita adalah merajut ukhuwah dalam perbedaan. Maka selanjutnya pada Multaqa Sanawi ke-32 tahun 2024 ini, di tempat dan waktu yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan tema kita yang telah disepakati berjudul berdakwah dengan manhaj pemikiran dan laku lampah Abuya Al-Maliki menuju kemaslahatan dan persatuan umat. Tema ini masih berkorelasi dengan dua tema sebelumnya. Siyadatul hudur al-muhtaramin hafizakumullah, untuk mengawali pertemuan ini mari kita berniat untuk tajdidul ahdi, tauhidul fikrah, tauhidul ukhuwah, serta takliful qulub, seiring dengan apa yang pernah diwasiatkan oleh Abuya Muhammad bin Ali Al-Maliki pada Multaqa ke-6 di kediaman almarhum Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad di Al-Hawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sore hari tanggal 4 September 1994, 1 Jumadil Ula 1415 Hijriah atau 30 tahun yang lalu. Beliau berkata, wa yakunul muhim min ijtima'ikum alladhi takalaftum lahu min biladikumul ba'idah wa safarukum min masafah tawila an takuna niyatukum sahihah salihah tanwuna bihi al-khuruj fi sabilillah
wa i'la kalimatih wa nashri dinih wa nasr sunnah an-nabawiyah liyakuna hadzal ijtima' mubarakan maimunan tanaluna bihi thawabal khuruj fi sabilillah fal maqsadul awal huwa wajhullah ta'ala wa yakunu minkum at-ta'ahud ala tanasuh fi sabilillah wa ala al-ukhuwah fillah wa fi ad-da'wah ila Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah ma'as syafaqati war rahmah lil ummah al-islamiyah. Abu Said Muhammad berkata, hal terpenting dari pertemuan ini di mana antum berusaha untuk bisa hadir dari berbagai daerah yang jauh, menempuh perjalanan panjang adalah niat yang baik dan benar. Niat khuruj keluar fi sabilillah, meninggikan kalimahnya, menyebarkan agamanya dan membela sunnah nabinya. Agar pertemuan ini penuh berkah dan kita semua meraih pahala khuruj fi sabilillah. Tujuan utamanya hanyalah untuk Allah Ta'ala serta komitmen di antara kita untuk saling menasihati di jalan Allah, berukhuwah fillah dan bersama-sama di jalan ad-da'wah ilallah dengan hikmah dan nasihat yang baik, disertai rasa sayang dan belas kasih kepada umat Islam. Juga seiring dengan wasiat Abu Ya Said Muhammad, Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki pada momen Multaqa ke-15 di Genggong, Probolinggo tahun 1426 Hijriah yang berbunyi, wa kanal hadaf min hadhil hay'ah takwinu nasijin qawi min as-silah wal ukhuwah wal ulfah baina talabat Maulana Said rahimahullah wa tauhidis saffi wal marja'iyah wa ta'awun al-fi'li fi kulli ma kullun min sya'nihi al-khidmah min sya'nihi al-khidmatul ilmi wa da'wah umuman wa qiyani Maulana al-imam khususan. Dan tujuan dari hay'ah ini adalah menciptakan ikatan yang kuat demi merawat hubungan persaudaraan dan keharmonisan di antara para santri Abu Said Muhammad Al-Maliki, juga secara umum untuk mempersatukan barisan, menjadi rujukan dan bisa langsung saling membantu dalam segala hal terkait pelayanan ilmu dan dakwah, serta secara khusus demi persona Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita semua hadir dengan penuh kebahagiaan di Multaqa ini dan sudah barang tentu hadir di setiap Multaqa tahunan yang diselenggarakan oleh Hay'ah As-Safa Al-Malikiyah, persona atau syakhsiyah dan pesona Anwar yang menjadi asbab titik kumpul dan titik temu kita adalah Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani qaddasallahu sirrahu, di mana kita pernah bersuhbah dengan beliau, mengecap ilmu beliau, mengenal fikrah beliau, menyerap adab dan suluk atau laku lampah beliau, merasakan detak kalbu beliau setiap saat 24 jam, mulazamah dengan beliau tidak hanya setahun 2 tahun tapi bertahun-tahun. Seorang ulama besar kaliber internasional, Syekh Al-Murabbi Al-Mursyid Ar-Rabbani di kota suci umat Islam, tempat tegak berdirinya Ka'bah Al-Musyarrafah, tempat makam Nabi Allah Ibrahim, lokasi mata air Zam-Zam, tempat lahir Nabi kita Muhammad, yaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah. Innahu qad wasala wa awsal walaulahu ma ruhna wala jina walaulal wasitah la dhahab kama qila al-mawsud. Dan kita yang tidak berjumpa bersuhbah dengan beliau telah bersuhbah dan mulazamah dengan Abu Said Ahmad bin Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, putra sekaligus penerus beliau, khalifah beliau. Tidak ada beda di antara beliau berdua, huwa sama persis, bak pinang dibelah dua. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Siyadatul hudur al-muhtaramin hafizakumullah, tajuk di atas didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 74 dan 75 yang berfirman, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Dan kalau sekiranya kami tidak memperkuat, tidak mengokohkan, tidak mentasbit dirimu, wahai Rasulku, niscaya dirimu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat di dunia ini dan 2 kali lipat setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan, engkau Rasul Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Pada ayat sebelumnya, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 71 hingga 73, Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudhlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik litaftari 'alaina ghairah wa idzan lattakhaduka khalila. Ingatlah wahai Rasulku, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan barang siapa seorang yang buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Dan mereka hampir memalingkanmu, wahai Rasulku Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan padamu, agar engkau membuat yang lain secara bohong, mengada-ada terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat setianya. Ayat-ayat ini mengulas seputar kesyirikan dan ulah orang-orang musyrik. Oleh karena itulah ayat yang akan kita bahas dan telah disebut sebagai dasar dari tema Multaqo kali ini adalah ayat-ayat yang memberikan peringatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bahaya, gangguan, dan penyesatan yang mereka lakukan, agar tak ada kelemahan sedikit pun yang muncul dari beliau dalam memerangi kesyirikan dan penyembahan berhala. Wajib terus berjuang dengan lebih tangguh lagi. Dalam ayat-ayat ini disampaikan bahwa gangguan dari orang musyrik nyaris memberikan pengaruh kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan padamu. Tapi sekaligus juga disertai penegasan bahwa andaikan tanpa ada cahaya ismah dan tathbit, peneguhan hati dari Allah, niscaya engkau akan sedikit berpaling kepada mereka. Keberpalingan itu tentu sebagai al-halah al-basyariyah wal-insaniyah, kondisi kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi penjagaan dan peneguhan dari Allah untuk para al-anbiya dan khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang niscaya, sehingga tak ada kata lama sedikit pun bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika harus meniti jalan berliku dan licin dalam menghadapi kaum musyrikin. Jadi dalam ayat-ayat ini sama sekali tak ada hal yang merendahkan derajat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru sebuah penegasan akan anugerah Allah Al-Azim kepada nabinya yang mulia. Imam Al-Qushairi menafsirkan, walaula fadlullahi alaik lakana minka mailun ila muwafaqatihim wa innama hiya bayanun li fadlillahil azim ala nabihil karim. Andaikan tiada anugerah Allah kepadamu, niscaya akan muncul dari hatimu keberpalingan untuk sepakat dengan mereka, kaum musyrikin. Jadi ayat tersebut menegaskan akan anugerah Allah Al-Azim kepada nabinya yang mulia. Tafsir Al-Qurtubi jilid 10 nomor halaman 195. Dalam tafsir yang lain, walau janahta lahzatan ilal khilaf la tadha'afat 'alaika tashdidatul bala likamali qadrika wa 'uluwi syanik fa inna man kana a'la darajatan fa dhanbuhu law hasala ashadda ta'thiran. Jika sedikit saja engkau cenderung kepada pelanggaran, niscaya hukuman berat akan berlipat karena kesempurnaan dan ketinggian derajatmu. Sungguh semakin tinggi dari seseorang, maka dosanya andai terjadi pasti berefek lebih berat. Tafsir Al-Qushairi, Tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 73, juz 4 halaman 29. Wa idzan la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Jika demikian tentu akan kami rasakan padamu siksaan 2 kali lipat di dunia ini dan 2 kali lipat setelah meninggalkan dunia. Dan engkau wahai Rasulku Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Sebagaimana Allah berfirman, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal azab dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu ada yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-30. Dan itu tidak mungkin terjadi, hasya wa kalla, karena ada Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan laula, yaitu huruf imtina yang menunjukkan arti tak akan ada sesuatu yang terjadi oleh karena adanya sesuatu yang lain, yaitu penjagaan ismah dan peneguhan tathbit Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Siyadatul hudur al-muhtaramin hafizakumullah. Dan fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad membuktikan atas tathbit
dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak memiliki kecenderungan sedikit pun terhadap musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, sejak awal hingga akhir. Sejak beliau berdakwah seorang diri di Makkah Al-Mukarramah menghadapi dominasi kaum kufar, hingga beliau hijrah ke kota Madinah bergumul dengan kaum Yahudi dan kaum munafikin. Bahkan di saat beliau bersama umat Islam, generasi awal di masa-masa akhir hayat beliau berhadapan dengan imperium raksasa dunia, yaitu kerajaan Romawi, tidak ada sedikit pun kecondongan kepada lawan-lawannya. Beliau berjuang dengan jiwa besar, semangat tinggi, kokoh, tegar, tidak pernah kendor, tidak pernah patah, tidak pernah menyimpang, menyeleweng. Sekejap pun, laksana pepatah, hancur lebur, rawe rantas, malang putung, bersama dengan Allah, bersama dengan risalah syariat agama Islam, dan bersama generasi sahabat pengikut beliau memikul tanggung jawab agung apapun yang terjadi. Demikian kiranya hikayat kehidupan para waris beliau, para ulama dan para mujahid dari masa ke masa. Dalam hal ini, di era sekarang kita bisa saksikan dengan mata kepala sendiri hikayat kehidupan syekh kita, murabbi kita, mursyid rabbani kita, yaitu Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Abuya hidup di era kapan dan berdomisili di negeri mana? Abuya hidup di era kapan dan berdomisili di wilayah mana atau negeri mana? Bagaimana hegemoni lawan-lawannya, tantangan dan rintangan di dekat beliau kita bisa saksikan dan rasakan. Betapapun demikian, tidak sejengkal pun Abuya mundur dalam arena dakwah dan perjuangan dengan prinsip-prinsip yang beliau pegang. Tidak ada kamus dalam diri beliau patah semangat, luntur, menyerah. Dan justru dengan tantangan hebat itu, beliau tampil gagah berani, merelakan nyawa sekalipun bersama ajaran salaf yang beliau imami, menjadi penegak kitab suci dan sunnah Nabi di kota suci, dan menggerakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke seluruh penjuru negeri. Bahkan di tengah tantangan itu lahir dari tangan beliau karya-karya yang sangat berharga dan bermanfaat bagi umat Islam. Hingga akhir ayat pada Jumat dini hari bulan Ramadan tahun 1425 Hijriah, tahun 2004 Masehi, di tengah kumpulan para santri beliau dan kitab-kitab karya beliau, dan bagaimana kemudian ratusan ribu orang mengantar jenazah beliau ke pemakaman Ma'la pada hari Jumat usai disalatkan di Masjidil Haram. Pepatah mengatakan, kalau ingin tahu martabat seorang, maka lihatlah akhir hayatnya. Kalaulah ini bukan tathbit dari Allah kepada sosok pribadi yang sejati, sudah barang tentu hal ini tidak mungkin terjadi. Maka kita katakan di sini bahwa Abuya hakikatnya telah mencapai satu makam dari makam-makam yang luhur, yaitu makamut tathbit. Dan bukanlah suatu kebetulan kiranya manakala asma beliau Muhammad sama dengan asma nabinya, nabi kita, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fenomena tathbit ini juga bisa kita saksikan secara umum insyaallah pada abna beliau, anak-anak didik beliau, murid-murid beliau, baik yang dakhili maupun khariji. Sebagian telah gugur mendahulukan kita, menyusul serta membersamai murabbi mereka, para rijal, penegak panji-panji Islam di tempat dan daerah masing-masing, di mana mereka adalah sahabat-sahabat terbaik kita, teman-teman kita senasib seperjuangan yang kalau multaqo pastilah hadir membersamai kita, canda tawa mereka, di mana mereka berjihad dan segenap kemampuan masing-masing menapak jejak watak dakwah dan manhaj Abuya. Dan gugur pun bersama dengan watak dan manhaj itu tanpa bergeser sedikit pun. 100% hidup dan mati bersama manhaj Abuya. Bersama Abuya sebagai imamnya 24 karat. Digambarkan oleh Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Quran surah Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang rijal yang menepati apa yang telah mereka janjikan atau yang mereka komitmenkan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang telah gugur, dan di antara mereka masih ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah komitmennya. Siyadatul hudur al-muhtaramin hafizakumullah. Pada setiap zaman sudah barang tentu ada tantangannya. Dan kita yang dilahirkan di zaman ini mesti siap dengan tantangan kita, sebagaimana Abuya telah bersiap dan selamat menghadapi tantangan zamannya. Terlebih akhir zaman saat ini. Tantangan fitnah datang bergelombang. Bak potongan-potongan malam yang semakin malam semakin gelap.
Kita bersiap sebagaimana menghadapi tantangan zaman secara indah, aman dan selamat atas berkah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa umat dan anak didik kita mengarungi tantangan dan fitnah zaman itu dengan aman dan selamat. Inilah arena dakwah dan medan jihad kita. Dan Abuya adalah teladan kita dalam hal ini. Jangan kita tinggalkan manhaj daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kalam hikmah beliau yang populer menyatakan al-alaqatur rabitah ar-rabitah baina syekh wa tilmidhi nashru ulumihi was-sairu ala manhaji. Hubungan perekat antara guru dengan muridnya adalah menyebarkan ilmu-ilmu gurunya tersebut dan berjalan di atas manhajnya. Salah satu di antara tantangan ini disebutkan dalam kandungan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhruju fi akhir zaman rijalun yahtiluna ad-dunya bid-din yalbasuna lin-nasi juludud dha'ni minal lin alsinatuhum ahla minas sukkar wa qulubuhum qulubudz dhi'ab yaqulullahu azza wa jalla abi yaghtarun am alayya yajtarihun yajtariun fiya halaftu la ab'athanna ala ulaika minhum fitnatan tada'ul halima minhum hayrana. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan bermunculan orang-orang yang mencari dunia dengan agama. Mereka mengenakan baju di kalangan manusia dengan baju bulu domba karena saking halusnya. Lisan mereka lebih manis dari gula. Tetapi hati mereka adalah hati serigala. Allah berfirman, apakah terhadapku mereka berbuat tipu daya? Ataukah kepadaku mereka berani-berani menantang? Maka dengan namaku aku bersumpah, sungguh akan aku kirimkan fitnah di kalangan mereka yang membuat orang halim, yaitu yang santun dan penyabar, menjadi kebingungan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2515. Tahlilul lafaz, qauluhu yahtiluna ad-dunya bid-din ay yatlubuna ad-dunya bi'amalil akhirah yalbisuna lin-nasi juludud dha'ni minal lin kinayatun an izharil lin ma'an nas wa qulubuhum qulubudz dhi'ab ay muswaddah syadidatan fi hubbid dunya wal jah abi taghtarun ay bihilmi wa imhali taghtarun wal ightirar huna adamu al-khauf min Allah Ta'ala wa ihmalut taubah wal istirsal fil ma'asi wa syahawat am alayya tajtari'un ay bal antum alayya ta'maluna ma huwa ashna'u min al-ightirar wa huwa al-ijtira bihaitsu ta'maluna as-salihat liyu'taqad minkumus salah fayujlaba ilaikumul amwal wa tukhdamun fabi halaftu ay bi 'azamati wa jalali halaftu la ab'athanna ala ulaika fitnatan nasyi'atan minhum tada'ul halima hayrana mutahayyiran fil fitnah la yaqdiru ala daf'iha wala ala al-khalas minha la bil iqamah fiha wala bil firar minha. Tuhfatul Ahwadhi al-juz as-sabi' safhah 85. Nah. Maka pada momentum Multaqa ke-32 Bogor ini, mari kita segarkan kembali pesan Abuya Al-Maliki. Pesan ini beliau sampaikan pada Multaqa ke-9 yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Hijriah, 28-29 Safar 1418 Hijriah bertepatan tanggal 3 dan 4 hingga 4 Juli 1995 saya di Jatibarang. Uraian lafaz dari hadis tadi, kalimat atau ucapan hadis yahtaluna ad-dunya bid-din, artinya mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Yalbasuna lin-nasi juludad dha'ni minal lin, ada sebuah kinayah dari menampakkan kelembutan ke hadapan manusia. Wa qulubuhum qulubudz dhi'ab, yaitu hati mereka menghitam, ya, sangat menghitam dalam mencintai dunia dan kekuasaan. Abi taghtarun, maksudnya apakah dengan santunanku dan pembiaranku kalian berani tertipu diri? Dan tertipu di sini maknanya adalah tidak ada rasa takut dari Allah dan mengulur-ulur taubat serta membiarkan diri bergelimang maksiat dan syahwat. Am alayya tajtariun, maknanya
Bahkan kalian berani berbuat ya di hadapanku, yaitu amalan perbuatan yang lebih kotor dari sekedar tertipu diri, yaitu al-ijtira, berani menantang aku, yaitu dengan melakukan perbuatan amal-amal saleh, amal-amal baik, namun dengan tujuan agar menarik perhatian manusia kepada kalian, sehingga kalian akan bergelimangan harta dan dilayani oleh orang banyak. Fabi halaftu, yaitu dengan keagunganku dan kemuliaanku, aku bersumpah. La ab'atsanna ala ulaika fitnatan, aku akan mengutus ke depan mereka fitnah yang tampak dari mereka. Minhum tada'ul halim hayrana, maknanya fitnah yang berefek membuat bingung orang-orang yang berilmu serta orang-orang yang santun tadi. Dalam fitnah tidak bisa keluar, tidak bisa melawannya dengan selamat pergi darinya ataupun lari meninggalkan fitnah tersebut. Diambil dari kitab Tuhfatul Ahwadhi juz 7 halaman 85. Maka pada momentum Multaqo ke-32 Bogor ini, mari kita segarkan kembali pesan Abuya Al-Maliki. Pesan ini beliau sampaikan pada Multaqo ke-9 yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Safar tahun 1418 Hijriah, bertepatan tanggal 3 hingga 4 Juli 1997 Masehi di Jatibarang. Beliau berpesan, an yakuna hammukum huwa jam'ul kalimah wa irsyadul mu'minin wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum anil munkar, lakin bima yunasibuhum min ghairi tahawurin aw thawratin tusabibul fitnah wa tuza'zi'ul al-amna wa tu'aridu ulatal umur falakum majalun wa medanun khasun bikum i'malu fihi wajtahidu fi tahqiqihi wantabihu wabta'idu an kulli ma yusabibul fitnah awil istidam bi ulatil umur al-qa'imina alal bilad falakum majalukum wa medanukum wa huwa fasihun wasi' falau anfaqtumul umur kullahu fi sabili tahqiqi lama wafaitum bihaqqi. Artinya, hendaklah kalian senantiasa menginginkan dan mengusahakan persatuan, memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang sesuai, tidak serampangan, tidak pula dengan pergolakan yang pada akhirnya menjadi fitnah, mengganggu keamanan dan melawan penguasa. Kalian memiliki jalan dan ruang tersendiri, jalani dan isilah dengan sungguh-sungguh. Ingatlah dan jauhilah segala hal yang menimbulkan atau menjadi fitnah dan benturan dengan para penguasa negeri. Kalian memiliki jalan dan lahan yang begitu luas, tidak akan habis meski seluruh usia dilewatkan untuk memenuhi hak-haknya. Jadi pesan Abuya Al-Maliki, jalan hidup dan fokus konsentrasi kita adalah membimbing umat, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, serta menjalinkan persatuan dan kesatuan umat. Fokus hidup kita adalah berdakwah. Dan di jalan dakwah ini, sebagaimana dimaklumi kita, mengikuti manhaj Abuya Al-Maliki. Manhaj dakwah beliau berdiri kokoh di atas 3 pilar yang selalu diwanti-wantikan Abuya, yaitu jujur, ikhlas, dan semangat. As-sidq, wal-ikhlas, wal-raghbah. Bahasa beliau, manis sadiq, siapakah orang yang jujur itu? As-sadiqul ladzi la i'jaba lahu. Orang yang jujur adalah seseorang yang tidak memiliki rasa bangga dengan dirinya. Manil mukhlis, al-mukhlisul ladzi la riya'a lahu. Seorang yang mukhlis adalah orang yang tidak memiliki sikap riya terhadapnya. Wa manir raghib, siapakah orang yang raghib itu? Orang yang semangat adalah alladzi la futura lahu, yang tidak memiliki kendor dalam mencari keinginannya. Manhaj dakwah beliau lapang dada, merangkul semua kalangan, tidak ekstrim dan tidak pula fanatisme atau ta'assub. Termasuk manhaj dakwah beliau adalah ihtimam kepada urusan-urusan sosial dan ekonomi, seraya berhati-hati dalam wilayah urusan-urusan perpolitikan. Siyadatul hudur al-muhtaramin hafizakumullah, Abuya Al-Maliki sudah mangkat 20 tahun silam dengan kenangan suluk dan fikrah yang selalu terpatri dalam hati sanubari kita masing-masing hingga kini. Tidak hanya itu, Abuya juga mewariskan untuk kita kitab-kitab karya beliau yang sangat banyak yang lestari hingga saat ini. Kitabnya menjangkau seluruh disiplin keilmuan. Karyanya mencakup hajat, kebutuhan berbagai kalangan masyarakat, mulai pemula,
pelajar ilmu-ilmu dalam keislaman seperti kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, Syawariqul Anwar, Jala'ul Afham, Syarah Aqidah Awam, Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumul Quran, Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalah Hadits, Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usul Fiqih, dan Kashful Ghummah. Untuk kalangan menengah ada kitab Al-Manhajul Latif, Nizamul Usrah, Qul Hadhihi Sabili, ada Abwabul Faraj, Usulut Tarbiyah An-Nabawiyah, Ad-Da'wah Al-Islahiyah, dan kitab-kitab Khasa'isul Ummah, dan ada kitab Khasa'isul Ummah Al-Muhammadiyah. Hingga untuk kalangan intelektual peminat kajian Islam tingkat tinggi, Abuya mempersembahkan kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah, Muhammad Al-Insanul Kamil, Mafahim Yajibu At-Tasahah, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, Syariatullah Al-Khalidah, Zubdatul Itqan, Al-Qudwa Al-Hasanah, Syarah Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah lil Imam Al-Iraqi, dan lain-lain, dan sekitar 70 buah karya beliau yang telah diterbitkan. Sejumlah kitab-kitab karangan beliau mendapatkan qabul di masyarakat dan cukup populer di dunia Islam. Beliau laksana Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik ibn Anas rahimahullah, perintis mazhab Malikiyah, dengan karya terbesarnya Al-Muwatta. Imam Malik mempresentasikan Al-Muwatta kepada 70 fuqaha negeri Madinah, dan mereka semua sama setuju, sepakat, dan menyambut dengan sangat positif. Karena itu beliau namakan kitabnya dengan nama Al-Muwatta, yang berarti mendapatkan persetujuan, sambutan baik, dan kesepakatan. Kitab beliau tidak hanya dipelajari para ulama, raja-raja pun turut mempelajarinya. Dan teladan kita, tokoh pendiri mazhab Syafi'iyah, yaitu Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, telah menghafal Al-Muwatta di usia yang masih sangat belia. Ibaratnya, untuk menghadapi tantangan zaman, Abuya Al-Maliki sudah meninggalkan untuk kita abna Abuya pada khususnya, dan umat Islam secara umumnya, kitab-kitab yang cukup sebagai alat perangkat media dan senjata mengarungi hidup dan menyikapi fitnah-fitnah zaman. Maka melalui khutbah taujih Multaqa ke-32 yang penuh bahagia ini, kita segarkan kembali semangat kita untuk mentelaah kitab-kitab peninggalan murabi kita, memperhatikan dan mengajarkannya siang malam, menyebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat, dan elok kiranya manakala kitab-kitab itu menjadi kurikulum pendidikan formal, non-formal, maupun kurikulum informal di pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, atau majelis-majelis taklim yang kita kelola. Di dalam kitab-kitab beliau sudah barang tentu terkandung manhaj fikrah dan manhaj suluk, bahkan haliyah, sejarah, dan siriyah beliau, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, di samping tentunya aspek-aspek keilmuan beliau yang melimpah ruah, sang murabi kita Abuya Al-Maliki. Demikianlah kiranya taujih singkat yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong dan memberkati kita semuanya, khususnya para hadirin, pengurus anggota Hay'ah Safwah Al-Malikiyah, Hawari As-Safwah, dan segenap muhibbin. Berkah madat daripada Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Abuya Said Ahmad Al-Maliki, keluarga besar Al-Maliki, serta madat dari seluruh penduduk Makkah Al-Mukarramah dan penduduk Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, mari kita tutup khutbah ini dengan doa dari Abuya. Qala Sayyidi Abuya fi du'aih, as'alullah subhanahu wa ta'ala lana walakum dawamat taufiq wal hidayah li aqwamit tariq, wa an yuthabbitakum bil qawli thabit, wa yarzuqakum al qana'ah bima a'takum, wa an yanfa'akum bi syaikhikum wa ustadikum fatakunu mutamassikina bi tariqihi wa manhajihi min ghairi tadabdubin wa la taqallubin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala al-jami' bi riayatihi. Inilah taujih dari Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin hafizahullah wa ra'ahu, yang beliau sampaikan di hadapan para alumni yang terhimpun dalam kumpulan Hay'ah Safwah, para murid-murid, para muhibbin, para alumni daripada As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Makkah Al-Mukarramah. Semoga apa yang Al-Fakir bacakan siang hari ini bermanfaat buat Al-Fakir pribadi, buat kita semua yang hadir menyimak di sini, dan untuk umat Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Fawaz Zawiyah. Kita kayak lagi dibacain e-book tapi dengan nada Ustaz Fawaz yang khas, jadi nggak bosan dengarnya. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Kita dapat rezeki nasihat
Yang mana pada acara itu tertutup ya Ustaz ya? Dibilang tertutup enggak juga, semi terbuka lah. Semi terbuka, Ya. tapi yang datang orang-orang tertentu ya? Yang dapat undangan lah ya. Iya, Masya Allah. Tapi kita dapat rezeki nasihatnya atau manfaatnya pada hari ini. Iya, artinya yang kemarin nggak bisa datang, hari ini dapat dengar taujihnya. Dapat manfaatnya. Manfaat pesannya, mutiaranya ya. Masya Allah. Buat ikhwan yang tinggal di Jawa Timur, saya sarankan sih mengunjungi pesantren beliau Ustaz ya. Pesantren Nurul Haramain, ya, pesantren pengembangan dan dakwah Nurul Haramain, Pujon, Malang, Jawa Timur. Udara dingin, view-nya bukan main. Masya Allah. Sawah, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih banyak teman-teman dari SMK Taruna Bakti. Makasih banyak Mas Andi dan juga Mas Algi di meja operator. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.